Assalamualaikum Geranyes Mania. Hari ini kita akan bahas cara instalasi dan cara setting power mixer asli 4260. Nah, di sini nanti akan kita sambung outputnya ke speaker corong. Speaker corong yang dipakai corong Towa 60 watt ya, ZH662 MDAS. Kemudian kita sambungin juga ke speaker dalam. Speaker dalamnya di sini saya pakai RTP65. Ini juga high impedance. Nah, nanti kita akan bahas juga cara pengaturan speaker dalam, speaker luar. Kalau teman-teman mau suaranya lebih keras di dalam atau lebih keras di luar. Nah, nanti langsung kita bahas aja. Pertama-tama kita sambung dulu ya. Kita sambung dulu outputnya. Nah, di sini kan ada tulisan COM 4 ohm, COM 70, 100 volt ya. Ini sama seperti di amplifier Towa. Jadi power mixer ini adalah mixer yang dilengkapi dengan power amplifier. Dan power amplifiernya itu adalah sejenis amplifier Towa ya, yang ada output high impedance atau tegangan tinggi outputnya ya, 100 volt di sini. Nah, karena speaker corong yang digunakan adalah high impedance juga, jadi disambungnya di COM 100 volt seperti ini. Cara sambungnya juga gampang banget ya. Positif itu di 100 volt. Nah, jadi kabel yang merah ini adalah positif, kabel yang warna hitam ini adalah negatif. Nah, di speaker corongnya gimana? Di speaker corongnya kan warnanya itu putih dan hitam ya. Nah, untuk di speaker corong, nanti sambungnya seperti ini. Yang warna hitam atau negatifnya atau COM itu ke warna putih. Disambung ke warna putih. Sedangkan positifnya yang warna merah disambung ke kabel warna hitam ya. Jadi di speaker corong Towa, positifnya itu warnanya hitam. COM-nya atau negatifnya warnanya putih. Jadinya seperti ini ya. Kemudian penyambungannya di sini saya menggunakan terminal penyambung seperti ini ya, cap ya, pakai cap. Ini biar lebih kuat dan tidak gampang lepas. Nanti tinggal ini diisolasi aja. Jadi saya juga rekomendasikan ke teman-teman pakai cap seperti ini, karena ini akan mengikat dengan sangat kuat ya. Mengikat dengan sangat kuat. Teman-teman tinggal putar aja berlawanan searah jarum jam ya. Jadi nanti seperti ini terus dimasukkan, diputar searah jarum jam untuk mengencangkan. Nah, nanti dia akan sangat kuat ya ikatannya. Tinggal diisolasi kalau teman-teman pengen bebas kena air ya. Oke. Untuk penyambungan di terminal power mixernya seperti ini. Nah, saya tidak merekomendasikan teman-teman pakai kabel telanjang seperti ini ya. Nanti kita akan bahas apa bedanya kabel telanjang dengan yang tidak telanjang. Misalkan sudah dicor dengan timah atau dikasih kabel skun ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini tembaganya sudah mulai korosif ya. Kalau teman-teman tidak melapisi dengan cor timah atau tidak menggunakan kabel skun ya, atau kabel lux atau sepatu kabel. Jadi nanti daya tempelnya, daya hantarnya kurang nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa kena loss atau berkurangnya power yang masuk ke amplifier. Kemudian serabut-serabutnya nanti juga kemana-mana ya, bisa menimbulkan konslet juga. Kalau sudah, ini ditutup lagi. Karena ini nyetrum ya teman-teman. Terminal 100 volt ini kalau keluar suara ini nyetrum. Jadi cukup berbahaya. Kemudian untuk speaker dalam kita gunakan output yang B. A ini untuk speaker luar, B untuk speaker dalam. Nah, A ini terhubungnya nanti di pan L atau output left. Yang B ini output right atau kanan ya. Speaker kanan, speaker kiri ya. Istilahnya seperti itu, AB itu. Kemudian ini satu terminal ini ya. Satu blok output A ini dia kuat sampai dengan 130 watt mono ya. 130 watt. Jadi kalau teman-teman punya speaker corong
60 watt, berarti dia bisa 2 speaker corong di sini. Kalau teman-teman pakainya speaker corong 25 watt, berarti bisa 4 speaker corong teman-teman sambungkan di COM 100 volt. Ya, 4 speaker corong 25 watt high impedance. Kalau low impedance sama aja. Kalau low impedance itu 16 ohm ya. Teman-teman sambungnya di sini. COM 4 ohm. Kalau low impedance. Low impedance itu apa? Speaker corong yang tulisan di belakangnya 16 ohm. Kalau di sini outputnya kan dia di atas 16 ohm ya. 170 ohm, 330 ohm. Maka ini kategorinya high impedance. Impedansi atau nilai ohm tinggi. Tapi kalau teman-teman speaker corongnya tulisannya 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm, itu kategorinya low impedance ya. Tidak boleh disambung di 100 volt. Jadi patokannya ini, angka ohmnya ini di bawah 16 ohm, dia adalah low impedance. Kalau low impedance, teman-teman sambungnya di sini di COM 4 ohm, selalu seperti itu. COM 4 ohm untuk speaker 16 ohm ke bawah. Di atas 16 ohm sambungnya di sini. COM 100 volt. Nah, 70 volt dipakai kapan? 70 volt bisa teman-teman pakai kalau power amplifiernya ini kuatnya 130 watt. Kalau teman-teman mau nyambungin 4 speaker corong 60 watt, berarti kan butuh 240. Ini nggak kuat. Dia cuma 130. Nah, teman-teman pakainya COM 70 volt. Nanti speaker corong yang 240 watt itu kepotong powernya jadi 120. Kepotong setengahnya. Jadi power amplifiernya masih kuat. Hitung-hitungannya sudah pernah dan sangat sering saya bahas. Teman-teman tinggal ikuti video-video saya. Nah, bagaimana dengan untuk output speaker dalamnya? Ini bisa berapa speaker? Sama, dia outputnya 130 watt. Kalau teman-teman gunakan speaker 30 watt ya, teman-teman bisa sambungin 4 speaker. 4 speaker ke terminal ini ya. 4 speaker. Kemudian ini contohnya kalau kabelnya sudah dicor timah, dia tidak akan korosif walaupun sudah dipakai lama. Jadi lebih aman ya, apalagi pakai timah yang bagus seperti Mundorf Supreme dan kawan-kawan ya. Jadi tetap mengkilat, tetap prima koneksinya. Sehingga tidak masalah dengan korosif, debu, kelembaban udara dan lain sebagainya. Jadi dipakai bertahun-tahun itu tetap aman. Kemudian di sini teman-teman juga harus hati-hati. Power amplifier ini walaupun sudah dilengkapi dengan speaker protector, masih ada kemungkinan bisa rusak ya power amplifier ini. Rusak kalau salah instalasi, rusak kalau teman-teman main sambung low impedance ke 100 volt. Atau teman-teman campur-campur, ini dipakai, ini juga dipakai. Pokoknya intinya kalau power amplifier teman-teman itu panas banget, berarti teman-teman salah instalasi. Dan itu bisa bikin power mixernya cepat rusak gitu ya. Power mixer ini Asle M4260 ini dia memiliki output juga 250 watt di sini. Jadi kalau teman-teman punya speaker salon gitu ya, sambungin ke sini bisa. Misalkan buat hadrohan, tapi juga nyambung ke speaker corong, nyambung ke speaker di dinding. Nah, ini bisa ya. Jadi output ini 250 watt, ini kencang banget ya. Untuk speaker low impedance saja. Kalau output yang ini. Jadi teman-teman punya banyak output di sini. Nah, dia sudah dilengkapi dengan speaker protector. Jadi kalau power mixer ini dinyalakan, tidak akan ada suara jeduk ya. Tidak akan ada suara jeduk saat dinyalakan ataupun dimatikan. 3, 2, 1. Nggak ada suara jeduk ya. Dan ini sudah keluar suara. Kalau dimatikan, kontaktor relaynya langsung mutus output, jadi tidak ada suara jeduk. Kalau dinyalakan, selang beberapa detik, outputnya baru masuk. Nah, jadi tidak perlu rangkaian timer lagi. Ini sudah tidak ada suara jeduk sama sekali. Ini kelebihan power mixer ini, dia
memiliki speaker protektor. Tapi kalau teman-teman tanya, speaker ini dibanding amplifier toa kenceng mana suaranya? Tentunya masih kenceng amplifier toa ya, karena berbeda karakter ya. Oke, sekarang kita normalkan dulu semuanya. Pause dulu, mic-nya belum siapin. Sekarang kita bahas penyambungan mikrofon ke power mixer ini. Jadi teman-teman perlu garis bawahi, mixer ini kalau pakai kabel XLR, dia akan masuk ke preamp mic. Tapi kalau teman-teman pakai kabel Akai, dia akan masuk ke line input preamp. Jadi ada dua preamp terpisah walaupun fisiknya satu ya. Fisiknya satu jack XLR combo. Jadi intinya kalau teman-teman pakai mikrofon genggam seperti ini, mikrofon dynamic, teman-teman wajib pakai kabel XLR kalau mau suaranya lebih mantap, lebih kuat ya. Seperti ini, XLR. Jangan pakai kabel Akai XLR atau kabel bawaan mikrofonnya. Karena nanti suaranya akan berbeda kekuatan, berbeda gain. Kalau pengen kencang ya harus XLR. Kalau mau lebih kencang lagi, teman-teman tambahkan alat penguat mic namanya fatbox ya, mic booster fatbox. Nah, kalau sudah, teman-teman posisikan main outputnya ini di posisi U atau unboosted ya. Posisikan di U. Kemudian channelnya ini juga diposisikan di U. Nah, ini titik awalnya. Nanti kalau kurang kencang boleh dipentokin ya. Kemudian gainnya ini semuanya masih 0 ya. Pastikan gainnya masih 0. Terus teman-teman nyalakan mikrofonnya. Nah, ini udah mulai keluar suara ya teman-teman. Sudah mulai keluar suara. Nah, kalau suaranya kurang kencang, baru teman-teman angkat gainnya. Ini yang perlu digarisbawahi adalah gain ini nggak boleh banyak-banyak ya, nggak boleh besar-besar, nanti gampang feedback. Seperti itu ya, jangan terlalu dibuka. Gain ini adalah penguat sensitivitas mikrofonnya. Semakin mikrofonnya sensitif, semakin gampang feedback. Jadi cara ngetesnya, posisikan mikrofonnya kira-kira sejengkal kurang dari bibir, terus teman-teman ngomong tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba. Nah, nanti kalau udah masuk suaranya, jangan ditambahin lagi ya. Nah, di sini karena speaker corongnya dekat banget, output speaker corongnya saya kecilin dulu. Nah, ini speaker corong. Tes. Ini saya kecilin dulu ya. Karena dekat banget jaraknya. Nah, kira-kira sejengkal dari bibir. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Nah, kira-kira di titik ini ya. Kira-kira di titik ini. Kalau masih kurang kencang, kurang sensitif, boleh diangkat sampai jam 12. Nah, tapi kalau ada feedback, langsung turunin lagi ya. Kuncinya gitu. Ada feedback, turunin kira-kira 1 bar. Nah, kira-kira 1 bar. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, nanti kalau masih kurang kencang, teman-teman boleh angkat yang ini. Tes. Nah, kalau masih kurang kencang ya, ini boleh diangkat. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini dipentokin nggak masalah. Main outputnya juga dipentokin nggak masalah. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Ini boleh. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Tapi jangan gain dulu, jangan gain. Ini nanti suaranya terlalu sensitif dan gampang wang-wing ya. Jadi ini yang dibatasi. Nanti ini teman-teman mentokin nggak masalah ya. Kalau mau suaranya lebih kencang lagi. Tes 1 2 3 dicoba tes. Kemudian untuk settingan EQ-nya biasanya saya buat seperti ini. EQ-nya saya buat untuk high-nya. Tes. Nah, biar clarity-nya keluar, saya buat di jam 3. Untuk mid-nya ini jam 12, udah oke. Low-nya kira-kira jam 1 aja low-nya.
Ini kalau teman-teman gedein pun speakernya nggak bunyi. Udah masuk distorsi dia. Nah, jadi dia di jam 1. Kemudian untuk EQ-nya saya buat seperti ini teman-teman, EQ-nya. 63 dipotong, 125 dipotong setengah, kemudian 400 dipotong 2 bar, 1 kilo dipotong setengah, 2,5 dipotong 2 bar atau 1,5 bar, 6,4 dipotong 2 bar, 15K ini kita angkat biar clarity-nya keluar. Tes. Biar kerenyesnya keluar. 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Kemudian untuk efeknya, ini contohnya saya gunakan nomor 5. Teman-teman bebas pilih nomor berapa aja. Biar settingannya enak, ini parameter saya mentokin. Ini untuk menambahkan kerenyes ya, parameter yang ini. Kemudian FX Send, ini saya posisikan di titik normalnya dia di garis segitiga. Nah, untuk mengaktifkan efek di channel, teman-teman putar knob yang berwarna oranye ya. Putar knob yang berwarna oranye, boleh di jam 12 atau di titik normalnya dia. Contohnya di jam 12 dulu. Nah, ini kan belum keluar nih efeknya ya. Tes 1, 2, 3 dicoba tes. Teman-teman dorong knob ini, FX. Efek masternya. Tes 1, 2, 3 dicoba. 1, 2. Tes. Nanti kalau masih kurang besar efeknya, teman-teman putar yang ini. Tes. Nah, catatan dari saya, ini nanti teman-teman tandain channel-channelnya. Misalkan ini channel untuk azan, efeknya dibesarin. Channel untuk ceramah, efeknya dibikin kecil aja. Yang penting ada suara kerenyesnya ya. Yang penting ada suara kerenyesnya udah keluar, udah oke. Kemudian mikrofon untuk imam, efeknya dibesarin. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing mikrofon nanti teman-teman punya setelan intensitas efek yang berbeda ya. Ini untuk azan. Allah. Nah, ini bisa teman-teman tambahin. Nah, bisa buat sholawat juga. Allahumma sholli sholatan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol priority, tombol mute ya. Cara pengoperasiannya, tombol mute ini kalau nongol keluar mute alias tidak keluar suara. Ini harus ditekan ke dalam. Harus ditekan ke dalam baru keluar suara. Untuk tombol priority ini kalau ditekan cuma mikrofon ini yang akan aktif ya. Ketika ini ada suara, mikrofon yang lain dimatikan. Nah, ini nggak perlu ditekan. Ini posisikan dia keluar seperti ini ya. Posisikan dia keluar seperti ini. Dan selesai. Settingan power mixer teman-teman selesai. Teman-teman sudah bisa gunakan. Tinggal teman-teman atur-atur aja sendiri nanti untuk suaranya ya. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Nah, misalkan ini kita buat lebih kencang lagi ya. Segini. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala syayidina. Nah, ini kalau parameter mentok ke kiri suaranya kurang kerenyes. Kalau parameter mentok ke kanan suara kerenyesnya mulai keluar. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tarik sis. Seperti itu ya. Dan settingan power mixer ini sudah siap untuk teman-teman gunakan ya. Mudah sekali cara settingnya. Teman-teman bisa sambungkan 4 speaker RTMP65 ke terminal B dan 4 speaker corong 25 watt ke terminal A.
Dan teman-teman masih bisa sambungin lagi output ini, speaker ini ke speaker box atau speaker salon 8 ohm, maksimal 2 biji ya, maksimal 2 biji. Ini 2, ini 2. Jadi totalnya ada 4 speaker salon yang bisa disambung ke sini. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau ganti efek ya, mau ganti jenis efek, caranya gimana? Caranya di sini. Nah, caranya di sini. Kalau dia berkedip berarti efeknya belum aktif. Cara aktifkannya tekan ke bawah. Nah, ngerubahnya pakai ini. Kalau dia masih kedip berarti belum aktif ya. Teman-teman harus tekan ke bawah. Baru dia aktif ya. Ini contohnya. Tes 1, 2. Kita rubah. Tes 1, 2. Nah, harus ditekan ke bawah baru berubah dia. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Gitu ya. Ini kita kembalikan ke nomor 5. Tes 1, 2, 3. Stop dulu. Lupa bawa flash disk. Kalau teman-teman mau nyetel murotal, teman-teman tinggal tancepin aja flash disk ke sini ya. Kemudian buka MP3 di sini, buka volumenya. Nah, kalau mau setel volumenya tinggal naikin turunin. Dia otomatis ya, ketika teman-teman colokin flash disk otomatis langsung play. Kalau mau nyetop, di sini ada tombol ya, di sini ada tombol tapi berupa puteran. Caranya gimana? Kalau teman-teman tekan knob ini, dia akan pause. Kalau mau main lagi, lanjut main, tekan lagi. Seperti itu. Nah, kalau mau ganti ya, misalkan ganti lagu atau ganti MP3, ganti murotalnya, teman-teman putar ya. Contohnya. Nah, ini ganti file berikutnya. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Allahumma assalatu wassalamu alaihi. Jadi seperti itu ya. Untuk next-nya bukan pakai tombol tapi diputer. Diputer ke kanan next. Kalau ditekan, dia pause play. Nah, kalau teman-teman misalkan udah selesai, tinggal turunin volumenya atau teman-teman bisa cabut flash disknya langsung, nggak ada masalah ya. Jadi seperti itu tutorial untuk setting power mixer Ashley M4260. Ashley M4260. Satu lagi yang paling sering ditanyakan, apakah power mixer ini masih bisa disambung lagi ke amplifier TOA? Jawabannya bisa. Di sini teman-teman bisa gunakan main output. Jadi dia ada 4 output, bisa pakai XLR ini atau Akai. Contohnya kita mau sambung ke amplifier corong, amplifier TOA. Teman-teman ambil satu kabel XLR TRS seperti ini. Nah, ujungnya nanti disambung ke amplifier TOA lubang input mic ya. Misalkan lubang input mic nomor 2, teman-teman colokin dan setel volumenya kecil aja. Karena nanti suaranya udah kenceng banget ya. Suaranya udah kenceng banget. Teman-teman tinggal colokin. Satu kabel ini, satu lubang ini untuk ke satu amplifier. Kalau ada amplifier berikutnya ambil dari sini. Ada amplifier berikutnya ambil dari sini. Ambil dari sini. Nah, tentunya nanti volumenya ngikutin ini. Kalau dia output L, volumenya ikut main L. Kalau di output R, nanti volumenya ikut main R. Nah, nanti teman-teman tinggal atur aja volume di amplifier TOA masing-masing, volume masternya ya. Itu gampang banget ya. Jadi jawabannya bisa disambung ke power amplifier TOA juga. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman berhasil menginstalasi dan menyeting power mixer Ashley M4260 Plus. Untuk Ashley tipe yang lebih besar, Ashley 8500 juga caranya sama persis ya. Tidak ada bedanya. Semoga bermanfaat.
Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes. Oh ya, satu lagi bonus teman-teman, apakah power mixer ini bisa digunakan di musola yang listriknya 450 VA. Nah, ini contohnya MCB 450 VA atau 2 ampere. Kita nyalakan dari ruang sound system. Dia jepret atau enggak ya? Kalau jepret ke bawah. 450 VA 321. Oke, amplifiernya aktif, power mixernya aktif maksudnya, tapi listriknya nggak jepret. Jadi aman ya untuk musola yang 450 VA. Kita bikin cepat, nyala mati. Oke, aman ya.